Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Episode BTS lagi, BTS. Bincang tamu spesial, episode kedua. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta ini sesuatu yang mungkin penting gak penting, bukan penting gak penting ya, lebih ke teman-teman sering sana gitu, tapi mungkin nggak nyadarin bahwa begitu banyak yang bisa digali dari sana gitu kan. Kita ngomongin tentang utaranya Jakarta nih, atau pesisirnya Jakarta, pinggir pantai lah. Kalau teman-teman mungkin yang sering ke pinggir pantai Jakarta, kepikirannya apa? Ancol gitu kan. Padahal zaman dulu kalau teman-teman pernah nonton film Tiga Dara gitu kan, kalau nggak salah Tiga Dara ya, itu jalan-jalan tuh mereka tuh kalau warga muda Jakarta tuh jalan-jalannya ke Cilincing. Nah, dulu pantainya masih bagus dan sebagainya. Nah sekarang ya udah, kita cuma orang-orang Jakarta dan sekitarnya cuma punya andalan adalah Ancol doang gitu, bayar pula gitu kan. Nah kita di sini ngobrol sama sejarawan, sebenarnya senior sih ya, karena ini jadi ketahuan ya, saya anak sejarah ya, senior gue di kampus gitu kan. Ada Mas Hendaru Tringanggoro, ya, dari sekarang di wartawan di Histori ya Mas. Iya betul. Redaktur, asisten redaktur, betul. Nah Mas Hendaru, kita ngobrol-ngobrol nih Mas soal pesisir Jakarta nih gitu. Okay, tapi kalau ngomongin Jakarta ini kan enaknya adalah awal mula ya gitu. Ketika ngomongin Jakarta, kita ngomongin Batavia, kita ngomongin Sunda Kelapa gitu kan. Sebenarnya secara umum nih, sebenarnya kalau dibilang kota Jakarta lahir dari pesisir, benar nggak sih Mas? Tapi dan mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman yang masih awam gitu, sebenarnya secara umum sejarah Jakarta tuh gimana sih? Apa kaitan yang erat terkait Jakarta dengan pesisirnya, dengan pantainya gitu? Iya. Ya, oke, Mas Nobi ya, thank you ya udah diundang ke acara ini. Keren juga nih acara itu ya. Tentang obrolan-obrolan Jakarta yang kecil-kecil tapi orang sering lupa gitu. Ya, ternyata menarik ya. Tadi seperti Mas Nobi bilang, kita selama ini kan menganggap bahwa Jakarta kota pantai, tapi kemudian kita taunya Ancol aja gitu, utara Jakarta itu ya. Padahal sebelum itu kita sangat karib dengan pantai, dengan Ancol seperti itu. Dari sejarah pun kelahiran atau kemunculan Jakarta juga di pinggir pantai gitu, di pinggir laut gitu ya. Dari Sunda Kelapa gitu ya, pelabuhan Sunda Kelapa, sebuah kota pelabuhan yang sebenarnya juga sangat ramai oleh kenapa? Karena banyak pedagang-pedagang dari Eropa sana gitu ya, dari Portugis, dari Inggris, Belanda dan sebagainya, Spanyol, yang mencari rempah-rempah gitu ya. Saat itu jalur laut adalah jalur utama perdagangan gitu, dari mana-mana gitu, dari di antara Nusantara juga melalui laut gitu. Makanya di sepanjang utara Jawa, termasuk pula di utara Jakarta gitu ya, yang dulu namanya Sunda Kelapa itu berkembang pesat gitu. Jadi disitulah mulai tumbuh kota-kota yang sebenarnya sangat kosmopolit itu. Sudah ada bule-bule dari Portugis gitu ya, orang-orang dari timur, dari Jepang, dari Tiongkok, dari Cina dan sebagainya gitu ya. Bahkan juga dari India gitu sudah berkumpul di utara Jakarta, di Sunda Kelapa sekarang. Memang waktu itu ya belum sebesar sekarang gitu ya. Tapi untuk ukuran dulu gitu ya, untuk ukuran saat itu gitu, luas Sunda Kelapa itu dibandingkan dengan jumlah penduduk cukup padat, cukup besar gitu. Jadi Sunda Kelapa kemudian berkembang dari sebuah kota pelabuhan yang akhirnya menarik minat banyak pedagang-pedagang asing termasuk dari Portugis untuk bekerja sama dengan kerajaan lokal di situ, bahkan juga untuk menguasai daerah pinggir pantai itu. Nah, nanti kemudian setelah itu baru muncullah perjanjian antara kerajaan-kerajaan lokal dengan kerajaan orang-orang dari pedagang dari Eropa. Itu yang prasasti itu ya, prasasti. Iya, ada prasasti perjanjian dengan Portugis itu kan. Padrau ya itu ya, batu tulis itu. Kalau kita baca bukunya Adolf Heiken yang situs-situs bersejarah di Jakarta gitu ya, tempat-tempat bersejarah di Jakarta itu ada
prasastinya itu perjanjian antara Portugis dengan kerajaan lokal di Jakarta itu Mas ini. Iya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya Sunda Kelapa ini udah menarik gitu. Tapi Betul. pertanyaan pentingnya adalah kenapa akhirnya kalau kita ngomongin tadi Mas bilang Jawa gitu. Kenapa sih akhirnya yang dipilih Sunda Kelapa gitu dibanding daerah-daerah lain mungkin? Kenapa sih awalnya? Ya karena begini, di saat itu ketika Sunda Kelapa berkembang, Portugis sudah merebut Malaka gitu ya. Oke. Nah orang-orang kemudian mencari daerah lain yang kira-kira nggak dikuasai oleh Portugis gitu. Pelaut-pelaut Eropa pun seperti itu. Wah ini ada pelabuhan Sunda Kelapa yang sebenarnya cukup strategis juga gitu. Di Banten gitu ya. Itu ada penguasa kuatnya juga gitu, penguasa Banten. Tapi mereka kurang bersahabat gitu dengan pelaut-pelaut dari luar. Makanya pelaut-pelaut Eropa termasuk Belanda akhirnya yang tertarik dengan Sunda Kelapa dan akhirnya mereka merebut Sunda Kelapa dari Demak ya, dari Kesultanan Demak itu direbut Jayakarta ya. Waktu itu Sunda Kelapa direbut oleh Kesultanan Demak, kemudian berdiri Jayakarta dan Jayakarta kemudian direbut lagi oleh Belanda, orang-orang Belanda. Waktu itu Gubernur VOC ini kongsi dagang Hindia Belanda itu ya, yaitu kongsi dagang Hindia Timur, berdiri pada 1602. Ini sebenarnya perusahaan dagang bukan perusahaan negara, jadi swasta gitu. Masih selama ini kita juga kadang-kadang miss gitu. VOC dianggapnya sama dengan negara Belanda, padahal berbeda gitu ya. Sering dibandingin tuh pernah tuh dibandingin sama Microsoft ya, jadi sebagai perusahaan yang besar banget gitu ya. Besar. Jadi ini perusahaan multinasional, pegawai-pegawainya itu ada orang asing juga, ada orang Jerman, orang Inggris, orang Spanyol, orang Portugis juga gitu. Hanya memang pemegang sahamnya adalah banyak orang Belanda gitu. Nah itu mereka juga bertujuan mencari rempah-rempah di wilayah Nusantara ya, di Hindia Timur ini. Salah satu yang dicari oleh Belanda adalah tempat untuk melabuhkan atau mengepak barang-barangnya, yaitu di mana di Batavia ini, di Sunda Kelapa. Jakarta waktu itu dikuasai oleh Kesultanan Demak ya. Karena itu tidak ada pilihan lain ketika perundingan antara VOC dengan penguasa Jayakarta itu mampet, ya akhirnya terjadi serangan itu pada tahun 1619 itu perang. Nah kemudian itu Belanda menjadikan VOC menjadikan Jakarta sebagai markas besarnya untuk wilayah Asia. Jadi seperti itu. Kenapa akhirnya Sunda Kelapa Jakarta ini menarik ya, karena posisinya strategis. Yang kedua adalah di tempat-tempat lain ini sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha lokal dan mereka relatif tidak mau bekerja sama, dan yang paling mungkin diserang adalah ya Jakarta ini, seperti itu. Dari yang tadinya sahabat jadi penjajah ya. Iya. Nah itu menarik Mas. Tapi kita ngobrol lagi nih. Tadi kan sudah di titik di mana VOC akhirnya membuat kota gitu dan akhirnya menetapkan bahwa ini adalah ibu kotanya gitu kan. Sebenarnya secara singkat kira-kira apa sih sebenarnya yang dibayangkan di VOC dan akhirnya dicoba diwujudkan di Batavia ini? Apa sih yang dibangun gitu? Apa yang kan tadi yang bilang untuk pengepakan dan segala macam, mungkin lebih ke gudang dan mungkin yang sebagainya gitu. Gimana? Iya, oke. Ini kan ketika VOC sudah merebut Jakarta dari penguasa lokalnya, VOC ini memang menempatkan tembok atau membangun tembok-tembok itu untuk melindungi kotanya, untuk melindungi orang-orang mereka yang ada di dalam pusat kota gitu ya. Kenapa harus bikin tembok? Karena ini mudah sekali di tepi laut gitu ya. Sekarang kan tempatnya itu ya di sekitar pasar ikan itu. Yang kita kenal sekarang pasar ikan itulah yang ada di jembatan Kota Intannya juga, pelabuhan nelayan itu. Itulah dulu tempat awal VOC mendirikan benteng-benteng sampai di wilayah Kota Tua gitu ya. Tapi sekarang benteng tembok-tembok itu udah nggak ada gitu ya. Dulu ada penggalian tapi kan oleh arkeolog itu kemudian ditemukan tembok-tembok sisa tapi tidak banyak gitu, dan kemudian dibangun bangunan-bangunan baru sehingga merusak juga, padahal itu termasuk cagar budaya. Nah, balik lagi ke bagaimana VOC mendirikan Batavia di pinggir laut itu, di Teluk Jakarta itu, karena ini di pinggir laut mudah sekali diserang oleh tembakan meriam, mudah sekali dicari untuk berlabuhnya, maka dibangun tembok.
Nah setelah tembok itu dibangun lagi benteng-benteng, 4 benteng gitu Mas, dikelilingi oleh 4 benteng yang punya nama-nama juga itu Mas, dari batu-batu mulia gitu, rubi, safir dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian di antara tembok itu dibangun lagi parit. Jadi benar-benar dipikirkan segi keamanannya oleh VOC gitu. Dari segi keamanan itu satu ya. Nah nanti dari segi untuk transportasinya juga sudah dipikirkan, yaitu melalui kanal-kanal. Kenapa melalui kanal? Karena Jakarta ini atau Batavia ini dulu sering banjir gitu ya. Jadi banjirnya adalah dari zaman dulu juga banjir. Iya, sudah menjadi makanan lama gitu. Bahkan sebelum ditempati orang pun Jakarta juga sudah banjir gitu ya. Kita bisa lihat di bukunya Haken juga itu dan di bukunya Pak A.R. Suhut ya, bahwa sebelum masa diduduki oleh manusia ya Jakarta memang sudah sering banjir. Jadi masalah kan karena Jakarta diduduki oleh manusia kemudian banjir gitu. Kita baru merasakan banjir gitu ya. Kita yang nempatin tempat air ya. Iya. Nah kanal-kanal itu selain sebagai sarana untuk mencegah banjir, jadi juga digunakan untuk sarana transportasi. Jadi makanya ada sebutan Jakarta itu Venezia dari timur seperti itu. Karena banyak sekali kanal-kanal, juga gondola-gondola gitu perahu-perahunya. Tapi ternyata ini kemudian kan nggak berhasil ya. Karena apa? Karena kanal-kanal itu ternyata juga terlalu sempit, ternyata tidak bisa menampung debit air ketika musim hujan gitu ya. Tapi ketika musim kemarau justru kering gitu. Jadi serba salah gitu ya. Membangun kanal ternyata tidak menyelesaikan masalah itu. Di musim penghujan banjir, di musim kemarau kering. Dan ingat Mas, ketika kering itu bau busuk itu mulai menyeruak di Batavia itu. Kenapa ada bau busuk? Karena ya itu ada pembuangan sampah dari pabrik-pabrik gula. Gitu, penumpukan pabrik sampah-sampah dari pabrik tebu ya dulu ya di Batavia itu, sehingga kanal-kanal itu di musim kemarau itu jadi berbau busuk dengan sampah-sampah limbah pabrik tebu gitu. Nah inilah nanti memunculkan wabah-wabah lain seperti malaria, wabah penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah dan sebagainya. Jadi di utara Jakarta ya, di kota tua yang kita kenal sekarang itu kemudian muncul wabah karena banyak rawa-rawa yang kemudian itu menjadi sarang bertelur nyamuk. Iya, seperti itu. Itu juga ketika musim musim kemarau itu menjadi lembab kan. Nah itu jadi masalah ekologis, bencana ekologis. Jadi di bukunya ada satu buku menarik Mas tentang wabah di Batavia itu yang ditulis oleh Leonard Bluse ya, persekutuan aneh gitu ya. Jadi itu ada satu khusus membahas tentang itu. Jadi menarik sekali gimana akhirnya pesona wilayah utara Batavia itu memudar karena wabah. Nah gitu. Itu kan kalau nggak salah akhirnya gara-gara wabah itu akhirnya jadi banyak ada perpindahan ya kalau nggak salah ya. Betul, iya. Perpindahan ke saya lupa. Walter Freden ya? Iya, Walter Freden ke arah Gondang Dia Monas sekarang ini ya, seperti gedung balai kota. Nah, jadi sekarang berarti ya itu ketika zaman dulu setelah pindah tuh isinya orang-orangnya seperti apa ya Mas? Maksudnya akhirnya apakah ya udah orang kaya pindah semua, berarti yang jadinya miskin semua, yang pedagang semua, atau gimana tuh kira-kira? Iya, perpindahan itu sebenarnya terjadi secara bertahap gitu ya. Secara bertahap. Jadi pada tahun 1750 ini Batavia ini sudah mendapat istilah kuburan bagi orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda ini ternyata daya tahannya lemah juga Mas itu. Jadi tingkat kematian orang-orang Belanda di wilayah kota tua nyamuknya lebih gede kali di sini. Iya, tinggi banget. Digigit nyamuk meninggal gitu ya itu. Itu lebih tinggi daripada tingkat kematian penduduk-penduduk lokal gitu ya. Penduduk-penduduk lokal ini adalah gabungan dari penduduk-penduduk Jawa, Sunda dan Ambon dan sebagainya gitu ya. Itu lebih tinggi karena itu pemerintah tinggi di Batavia gitu, pemerintah agung sebetulnya itu merencanakan untuk memindahkan kota ke wilayah selatan gitu ya. Tapi ini baru terjadi secara konkret, secara nyata pada masa Daendel 1800-an gitu, awal 1806 gitu ya. Dengan memindahkan istana gubernur jenderal dari wilayah kota tua itu ke wilayah
vertebra dan sekarang ke Istana Merdeka, Istana Negara, sekarang Jalan Veteran itu adalah usaha dari Daendels baru dipraktekkan ketika Daendels membangun pusat pemerintahan baru di wilayah selatan. Mengingat banyak sekali tingkat kematian di wilayah utara itu gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum itu pun sudah ada perpindahan gitu ya. Tapi bertahap antara lain berkembangnya wilayah selatan ini juga dibuka oleh Cornelis Castellane ya di wilayah Depok gitu ya. Terus juga di wilayah Senen oleh Justinus Spink, sama di wilayah Tanah Abang juga. Jadi wilayah selatan ini mulai terbuka gitu. Jadi wilayah utara perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh penduduknya gitu. Meskipun masih ada penduduknya, nggak kosong gitu, masih tiba-tiba langsung hilang semua gitu. Tapi berarti ya tadi ya secara mungkin secara perhatian gitu dari zaman Belanda pun akhirnya sudah mulai berkurang nih ke utara gitu, dan akhirnya mereka fokusnya ya udah nih perbagus di bagian pusat dan tengah selatan gitu. Betul. Kan akhirnya mulai. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya perhatian pemerintah gitu, ketika kita ngomong mungkin ketika awal kemerdekaan sebenarnya gitu, akhirnya pribumi lah yang megang dalam tanda kutip gitu kan. Maksudnya akhirnya kalau mungkin kan kalau Belanda ya tadi ya udahlah gitu, nggak peduli, yang penting gue dapet duit, gue nggak peduli sama rakyat gitu kan. Ya udahlah, mau mati kayak mau sakit kayak mau hancur daerahnya kayak gitu dan segala macam. Tapi kan ketika akhirnya kita ngomongin kemerdekaan berarti kan akhirnya Jakarta ini dikelola oleh warganya sendiri gitu. Nah, dari pengetahuan dari Mas sendiri kira-kira ya tadi ya setelah kemerdekaan nih, setelah akhirnya Jakarta dipegang oleh orang Indonesia sendiri gitu kan. Sebenarnya udah ada ini nggak sih rencana gitu kira-kira apa aja sih yang pengembangan buat kota Jakarta sendiri, sama terlebih kita ngomongin utaranya Jakarta gitu, kita ngomongin pesisirnya Jakarta. Rencana-rencananya itu apa sih yang dengan kondisi ya dengan Jakarta ini? Oke, menarik ini karena kalau kita ngomongin masa kemerdekaan gitu ya, sebenarnya kita baru bisa masuk mengenai bicara soal pembangunan itu pada tahun 50-an karena karena tahun 45 49 itu itu lagi masa revolusi ya, masih berantem dengan Inggris, dengan sekutu, dengan Belanda lagi nikah gitu ya. Ini saya ada cerita menarik juga yang sering orang lupa tentang bagaimana peran orang-orang di Jakarta Utara itu menahan serangan tentara sekutu dan nikah. Kenapa di utara? Karena ketika sekutu pertama kali berlabuh adalah di Tanjung Priok. Gitu. Nah, nanti juga nikah juga di Tanjung Priok. Jadi ada pertempuran di Tanjung Priok itu gitu. Jadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Laut itu sudah berusaha memblokir kedatangan nikah gitu ya di wilayah itu, tapi tidak berhasil. Kemudian barulah pertempuran ke arah selatan gitu ya, ke arah pusat, ke arah Tanah Abang dan sebagainya, bahkan hingga ke Depok, Bogor dan seterusnya gitu ya. Jadi di situ peran yang paling pertama dari wilayah utara ketika masa revolusi itu adalah menahan serangan-serangan datang. Nah, ini banyak yang belum tahu nih bahwa mungkin nih utara nih yang garda depan nih, kalau kita orang nih yang depan nih. Garda depannya gitu. Nah, setelah itu kan akhirnya pengakuan kedaulatan tahun 49 lah. Jadi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar. Nah, Batavia Jakarta waktu itu udah mulai bisa bernafas sedikit lega gitu ya, karena sudah bisa mulai merencanakan pembangunan ya. Nah, waktu itu gubernur yang setelah masa perang itu ya Gubernur Sudiro ya, 5153 5359, Samsuri-Jal dulu 5153 itu bukan gubernur, wali kota. Sebutannya itu sudah merencanakan pembukaan lahan-lahan baru gitu. Jadi menariknya ya, pembukaan lahan-lahan baru ini tidak lagi di utara juga gitu, tapi di selatan. Mereka membuka lahan di kebun kacang, di wilayah kebun jahe. Tadi Jakarta itu tadinya berarti, maaf saya potong, Jakarta itu tadinya lebih kecil ya dari sebelumnya gitu. Tadi itu kecil banget, masih hutan, yang lainnya masih. Jadi sebelumnya itu kebun kacang dan kayak misalkan daerah-daerah yang selatan itu dulunya masuk Jakarta atau belum? Udah masuk Jakarta, tapi belum menjadi suatu wilayah otonom sendiri gitu. Dulu kan ada, setelah kemerdekaan ini sebutannya bukan Kota Madya, belum gitu. Jakarta ini sebetulnya masih Kota Praja. Jadi ada 3 pembagian
kota menurut undang-undang saat itu, kota besar, kota kecil, kota besar, dan kota peraja. Nah, kota peraja status yang paling tinggi, Mas. Oke. Jadi Jakarta itu termasuk istimewa, namanya kota peraja. Dan ini terbagi menjadi 6 kewedanan. Kewedanan itu ya diketuai oleh wedana gitu. Jadi belum kota Madia, belum Jakarta Utara, Jakarta Pusat belum. Iya, jadi masih ada 6, yaitu yang pertama itu Tanjung Priuk, ini wilayah utara ya, Kawedanan Tanjung Priuk. Kemudian Kawedanan Penjaringan. Sekarang malah jadi kelurahan atau kecamatan sendiri itu. Kemudian Kawedanan Gambir yang jadi pusat pemerintahan. Kemudian Kawedanan Matraman, lalu ada Kawedanan Keramat Jati, dan satu lagi Kawedanan Kebayoran di wilayah selatan. Seperti itu. Jadi ada 6 kewedanan itu. Jadi yang paling lowong penduduknya adalah di Kawedanan Kebayoran, Keramat Jati, dan Kawedanan Gambir gitu. Jadi ini masih belum terlalu banyak explore. Masih tempat jin buang anak lah istilahnya. Iya, jin buang anak. Jangankan di Gambir, Kebayoran, dan Keramat Jati ya, bahkan di wilayah Ancol, Cilincing pun juga udah masih hutan gitu. Karena kan kalau wilayah kota tua yang sekarang itu kan agak ke barat gitu ya. Itu memang sudah banyak eksplorasi penduduk gitu. Sedangkan Ancol kan agak ke timur dikit gitu ya. Nah, jadi masih hutan gitu. Belum dibuka. Nah, itu tadi pembukaan lahannya di wilayah selatan, karena di utara sendiri hanya menghadap laut gitu, nggak mungkin diuruk gitu. Nggak mungkin. Ada kepulauan di luar di wilayah Teluk Jakarta itu Kepulauan Seribu, kemudian juga kepulauan lainnya yang ada di wilayah Teluk Jakarta, tapi itu tidak bisa dikembangkan, belum dikembangkan gitu. Bahkan Camat Pulau Seribu waktu itu malah di luar, bukan di Kepulauan Seribunya gitu. Padahal itu ada penduduknya gitu. Yang menarik adalah bagaimana tertinggalnya wilayah utara Jakarta ini ketika kemerdekaan juga. Bahkan sebelum kemerdekaan juga sudah mulai ditinggalkan itu. Yang paling jelas adalah di buku catatan 1950 Jakarta Kota Praja itu hanya ada satu rumah sakit di wilayah utara Jakarta. Di mana tuh, Mas? Di wilayah Tanjung Priuk itu sekarang. Rumah sakit Tanjung jadi satu Kawedanan Tanjung Priuk. Kawedanan itu. Itu cuma satu rumah sakit saat itu. Betul, satu rumah sakit untuk melayani Kawedanan Penjaringan, Kawedanan Tanjung Priuk gitu. Jadi di wilayah Kepulauan Seribu belum ada rumah sakit itu. Bahkan kapal penyeberangan pun hanya berlangsung 1 kali dalam 1 hari gitu. Jadi betapa terisolasinya wilayah Teluk Jakarta itu gitu ya. Sedangkan pemerintahan waktu itu meluaskan wilayahnya ke selatan. Salah satunya juga Kebayoran. Nah, ini Kebayoran sebenarnya dirancang oleh Belanda untuk membuat sebuah kota baru di luar Weltevreden, Mas. Jadi ini perumahan pegawai-pegawai Belanda awalnya. Itu dirancang tahun berapa? Kenapa? Rancangnya tahun berapa? Itu tahun 1940 sudah direncanakan ada kota baru. Kemudian kan Jakarta diambil oleh Belanda lagi ketika masa revolusi fisik. Nah, itu coba dikembangkan kota baru Kebayoran namanya di wilayah selatan itu. Dan akhirnya berhasil kan, tahun 50 itu dibangun jalan tembus dari Kebayoran ke Tamrin gitu. Nah, dari Tamrin kemudian masuk ke wilayah kota tua yang sekarang kita kenal Jalan Hayam Wuruk ke Dharma Jaya itu penghubungnya seperti itu porosnya tuh. Jadi mulai itu sedikit-sedikit Jakarta kembali lagi perpindahan fase kedua, dan sebelumnya yang tadi yang 1750-an itu masa VOC, kemudian masa Dendels, berarti fase ketiga ya, masa ketiga itu ketika dibangunnya jalan raya Tamrin Sudirman itu ya, dari Kebayoran ke wilayah lurus terus tuh sampai benar ya, sampai Kebayoran betul. Seperti itu. Lanjut lagi tuh, Mas, berarti kan tadi kalau awal-awal dari zaman Soekarno ya berarti ya, Pak tadi wali kotanya Pak Syamsurizal, betul ya. Terus habis itu ke Pak selanjutnya kira-kira ada yang menarik lagi nggak, Pak? Ada perkembangan terkait Jakarta gitu, dan khususnya terkait utaranya. Nah, ini yang tahun 60 ini ada satu peristiwa besar juga gitu ya, Asian Games, yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap wajah Jakarta ke depannya. Kenapa? Karena dari Asian Games ini Jakarta kemudian sangat terpusat di wilayah selatan dan pusat itu. Utara kembali lagi ditinggalkan itu. Satu-satunya
perhatian perhatian pemerintah pada wilayah utara adalah pembangunan wilayah Ancol menjadi daerah tujuan wisata. Jadi sudah direncanakan tahun 60-an itu. Jadi Bung Karno ini pengen kok Jakarta ini nggak punya pantai itu ya untuk rekreasi warga ya. Pantai Cilincing aja gitu Mas itu. Nah, Ancol itu punya cerita yang menarik. Karena dulu namanya Sanpur dibuka untuk umum. Tapi pada tahun 30-an terjadi wabah malaria lagi 1930. Akhirnya Ancol ditutup oleh pemerintah kolonial, tidak boleh ada aktivitas di situ. Tambak-tambak semua ditutup, empang-empang semua ditutup. Nah, itu sampai tahun 60 berarti 30 tahun. Itu akhirnya muncul hutan-hutan di Ancol itu. Nah kemudian Bung Karno bilang Ancol bisa nggak dibikin sebagai daerah wisata ini atau daerah tujuan wisata baru. Jadi ada 3 waktu itu, daerah tujuan wisata, industri dan perumahan. Jadi sekaligus di Ancol itu. Belum ada orang yang mau karena waktu itu hutan gitu. Jadi itu perhatian pemerintah pada wilayah utara. Sebenarnya ada satu lagi yaitu pada masa Pak Marno ya tahun 60 sampai 64. Nah, Pak Marno ini gubernur pertama Jakarta yang memakai sebutan gubernur gitu ya. Jadi kepala daerah pertama Jakarta yang memakai sebutan gubernur. Jadi sebelumnya masih wali kota. Nah, pada masa Pak Marno ini dibangun kopro banjir fluid. Jadi banjir kanal fluid gitu untuk menghadapi musim hujan atau ancaman banjir gitu ya. Jadi dibangun lagi banjir fluid. Fluid pun juga direncanakan menjadi perumahan buruh gitu oleh masa Sumarno, oleh Pak Sumarno ini itu. Ya. Nah, lanjut lagi nih Mas. Kira-kira dari itu kan berarti masih zamannya, berarti secara umum Jakarta itu akhirnya berubah itu tergantung siapa wali kota dan siapa dari gubernurnya gitu. Apakah kalau dari Bung Karnonya sendiri atau dari pemerintah pusatnya sendiri kira-kira ada gagasan sendiri nggak sih soal Jakartanya itu? Ya, waktu tahun 60 memang gagasan Soekarno itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Karena Bung Karno juga punya gagasan besar tentang Jakarta gitu, kota mercusual dunia ketiga gitu ya. Makanya dia bangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Dia tidak membangun gedung-gedung yang tradisional, tapi dia membangun gedung-gedung modern di wilayah selatan, di wilayah pusat itu yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta Pusat. Nah, jadi sangat berpengaruh sekali. Pak Marno waktu itu ya mau tidak mau harus ikut gitu ya. Arus gagasan Bung Karno itu gitu ya. Apalagi juga pertentangan politik sangat kuat kalau tidak ngikut gagasan itu kan bisa disebut kontrarevolusioner seperti itu. Karena itu Pak Marno ini juga sebenarnya berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi masyarakat miskin Jakarta juga waktu itu masih banyak. Nah, dianggapnya pembangunan Asian Games, pembangunan tugu-tugu, patung-patung itu hanyalah mencari kebanggaan aja, tapi real masyarakat tuh masih nggak pengaruh ya. Apalagi waktu itu pembangunan Asian Games menggusur wilayah perumahan di Senayan. Orang-orang pindah ke Tebet gitu. Ya, jadi dianggapnya ini nggak pro masyarakat gitu. Jadi Pak Marno juga agak susah ketika harus menggusur itu Mas. Tapi di satu sisi ada Bung Karno yang pengen Jakarta seperti ini, seperti mercusuar dunia ketiga. Jadi ya dia dari bawah ditekan, dari atas ditekan juga seperti itu. Nah, saya pernah dengar nih Mas, kalau nggak salah katanya yang akhirnya yang benar-benar revolusioner soal Jakarta tuh Ali Sadikin gitu. Iya. Nah, mungkin bisa cerita nih Mas terkait Ali Sadikin, apa sih gagasan beliau dan apa yang beliau lakukan terhadap Jakarta gitu? Nah ini kenapa kemudian Ali Sadikin jadi begitu dikenal orang gitu. Memang banyak sekali tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat pada masanya itu berani gitu ya, bukan hanya berani tapi juga benar gitu ya. Meskipun harus menghadapi berbagai macam kecaman juga gitu dari masyarakat juga. Yang paling jelas adalah ketika dia mencoba memperbaiki kampung, program perbaikan kampung gitu ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki kampung ini ya melalui lembaga-lembaga dunia, bank dunia dan sebagainya gitu ya, mencari uang dari perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Karena itu Bang Ali sangat membuka Jakarta untuk keran investasi gitu ya, untuk modal asing, modal dalam negeri gitu yang sebelumnya sangat terbatas dikuasai oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah di masa Bang Ali
dibuka itu investasi, makanya tuh bermunculan hiburan-hiburan baru, tempat hiburan baru, hiburan malam, kemudian juga tempat rekreasi baru gitu ya, juga berusaha memperbaiki kualitas masyarakat dengan perbaikan kampung. Jadi ketika dia membuka keran investasi untuk modal, tapi dia juga memperhatikan juga masyarakat lewat program perbaikan kampung itu. Tapi yang menarik adalah program perbaikan kampung ini rupanya menyasar wilayah-wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu yang ada kampung-kampung padat gitu Mas. Jadi lagi-lagi Jakarta Utara menjadi anak turi. Baru mau mancing nih. Iya. Program Ali Sadikin ada yang ke utara nggak? Iya. Tapi tetap akhirnya tetap ke pusat dan selatan ya, karena mungkin yang kelihatan. Iya. Sebenarnya ini boleh saya sedikit simpulin nih Mas. Maksudnya bagaimana sih mungkin dari Mas Hendro kan sempat bikin ini juga ya dulu skripsinya terkait pemukiman kumuh dan sebagainya gitu, bahwa memang kayaknya pemerintah kota Jakarta ini baik dulu dari awal zamannya Bung Karno dan akhirnya sampai zamannya Pak Harto gitu, akhirnya kayak hopeless gitu ya. Ya udahlah, terserah lah Jakarta Utara mau diapa, gua nggak akan, ya udahlah jalan sendiri aja gitu. Nah itu sebenarnya memang ada perhatian gitu ya untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya di pantai ya. Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian satu lagi Pelabuhan Muara Angke itu udah direncanakan jadi pelabuhan nelayan. Pelabuhan Tanjung Priuk itu menjadi pelabuhan nasional. Kemudian Pelabuhan Sunda Kelapa itu pelabuhan Nusantara gitu ya. Jadi sudah direncanakan seperti itu gitu ya. Tapi pada masa Bang Ali itu belum bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi Bang Ali sebenarnya udah mendorong itu pembagian fungsi wilayah kota Jakarta ya menjadi beberapa jenis gitu ya. Di timur kita mengenal Pulau Gadung, masih ada wilayah Pulau Gadung itu sudah direncanakan dari masa Bang Ali untuk menjadi industri, kawasan industri baru. Makanya sekarang Jakarta Timur itu jadi industri tekstil, industri obat dan sebagainya gitu ya, otomotif gitu. Nah di utara yang menarik Bang Ali ini punya perspektif tentang kembali menghadap ke laut gitu ya. Jadi dia membentuk industri maritim, udah merencanakan industri maritim yang tadi saya bilang gitu. Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Muara Angke, dan wilayah-wilayah utara lainnya yang meliputi kota di garis pantai itu. Jadi coba dikembangkan menjadi industri maritim gitu. Tapi ya belum terlaksana. Yang satu-satunya yang terlaksana adalah pembangunan Ancol sebagai wilayah wisata. Jadi itu dibantu oleh swasta ya, kerjasama sama perusahaan daerah. Nama yang kita kenal ya Insinyur Ciputra itu yang membuka Ancol juga. Jadi dia yang saya berani membuka Ancol gitu ya. Akhirnya Ancol menjadi pantai rekreasi Jakarta gitu ya, rekreasi untuk masyarakat Jakarta walaupun harus bayar gitu ya. Nah ya itu dia itu. Kalau Pantai Cilinci kan bebas aja gitu yang seperti tadi Mas Nobi bilang di film Tiga Darah itu ada satu adegan mobil jeep yang ditumpangi oleh pemerannya memasuki Pantai Cilinci itu tidak ada bayar, tidak ada apa, bener-bener di pinggir pantai, jalannya kayak di pantai pantai-pantai wilayah selatan Jawa gitu ya, sangat dekat sekali gitu. Kalau sekarang kan kita harus bayar masuk ke pantai itu gitu. Seperti itu. Jadi ada perhatian tapi tidak dilaksanakan gitu, tidak bisa dilaksanakan. Mungkin karena tantangannya kenapa ya Mas? Maksudnya karena kita akhirnya berat kepada ekonomi, keuangan, jasa, bisnis per gedung swasta, gedung perkantoran dan sebagainya yang ada wilayah Jakarta Pusat. Gedung-gedung baru muncul di wilayah Jakarta Pusat tahun 70-an itu ya. Pada akhirnya ternyata ini lebih menguntungkan, lebih gampang muternya itu di industri jasa kantor itu ya, ekonomi bisnis yang tidak mengarah ke industri maritim gitu ya. Jadi investasi itu ternyata lebih masuk ke wilayah-wilayah Jakarta Pusat gitu ya, wilayah-wilayah di yang sekarang kita kenal Gatot Subroto, Sudirman, Tamrin, segitiga emas seperti itu, Rasuna gitu ya. Baliknya ke situ-situ lagi ya. Iya, ke situ lagi gitu. Tapi kalau setelahnya zaman Ali Sadikin sendiri Mas, kira-kira dari tahun 70-an, 80-an, 90-an itu ada gubernur yang punya punya semangat nggak? Akhirnya tadi kan yang lain kayaknya udah, bahkan seorang Ali Sadikin pun
udah punya rencana tapi akhirnya tidak terlaksana dengan baik gitu. Tapi setelahnya gitu Mas, mungkin Mas Endaru pernah baca atau punya penelitiannya terkait bahwa ada nih perhatian nih dari tahun ya di zaman Orde Baru lah gitu, bahwa ya Jakarta Utara nggak mungkin ditinggalin itu cuma fokus di pusat atau di selatan. Mungkin ada nggak Mas yang bisa diceritakan? Saya belum melihat gitu ya, belum melihat ada satu gubernur dari masa Orde Baru itu selain Bang Ali itu yang punya perhatian terhadap wilayah utara gitu ya. Meskipun perbaikan kampung tidak menyentuh kampung-kampung pesisir gitu ya, tapi Ali Sadikin sudah merencanakan tadi ya pengembangan utara sebagai bahkan bukan hanya industri, yaitu penambahan rumah sakit, penambahan sekolah dasar itu di wilayah utara. Itu di zaman Ali Sadikin. Iya, betul. Itu dari masa Ali Sadikin gitu ya. Karena dia sangat melihat wilayah utara juga wilayah yang penting gitu ya untuk dikembangkan gitu. Meskipun ya pada akhirnya modalnya itu lebih banyak berputar di wilayah Jakarta Pusat. Setelah itu saya belum melihat lagi gubernur. Ini teman-teman juga bisa dengar sendiri ya bahwa dari tahun ke tahun ya, dari gubernur ke gubernur akhirnya muter-muternya karena muter-muter pembangunan itu cuma ada di ya pusat dan selatan gitu ya. Bahkan mungkin sampai zaman sekarang ya, kalau gaul tuh pasti ke pusat atau ke selatan gitu. Jarang gitu orang ngomong ya main kemana, main ke utara gitu, jarang gitu. Dan tapi ini jadi menarik nih Mas, bahwa kondisinya ini jadi stereotip yang bertahan sampai sekarang gitu. Kalau kenal temen gitu, anak mana, anak Priuk, keras ya hidupnya gitu kan, atau inilah tantangannya berat gitu dan segala macam. Nah, Mas Endaru sendiri melihat nggak bahwa ya tadi akhirnya stereotip ini bahkan mungkin ya kalau ditarik bisa dari zaman dulu ya, ketika dari zaman Belanda, dari zaman VOC, dan akhirnya bahwa ya utara ini lebih keras karena ya tadi secara ekonomi memang lebih miskin mungkin, dan secara perhatian pemerintah juga tidak ada perhatian yang menyeluruh gitu. Tadi mungkin yang bisa yang Mas Endaru cerita paling yang Ali Sadikin gitu, kayak yang memang peduli gitu sama masyarakat Jakarta Utara. Ya, jadi pada akhirnya gini ya, Jakarta Utara ini ternyata dilihat menarik oleh pihak-pihak swasta justru Mas. Iya, nih buktinya nih ada perumahan Sunter dibangun gitu ya. Kemudian Kelapa Gading, bahkan sebelum Kelapa Gading Pluit yang tadinya akan dijadikan perumahan buruh oleh Pak Marno itu ya. Itu akhirnya jadi perumahan wilayah kelas menengah atas gitu. Kelapa Gading juga gitu. Tapi Kelapa Gading tahun 80-an baru berkembang gitu ya. Sunter tahun 80-an juga. Sunter dibangun oleh Podomoro gitu ya, Agung Podomoro oleh Trihatma Haliman itu. Kelapa Gading dibangun tahun 80-an itu. Kemudian apa tadi? Sunter, Kelapa Gading, Pluit ya. Itu semuanya akhirnya jadi perumahan kelas menengah atas. Iya gitu. Nah, itu tapi yang miskinnya berarti terusir ya. Yang menariknya kok justru wilayah yang tadinya ditinggalkan katanya kotor, kumuh, tapi justru menarik bagi pihak swasta itu karena ada Ancol juga mungkin di situ. Dan orang-orang swasta atau pihak swasta mungkin melihat ciri-ciri kota di Amerika Serikat gitu, di negara barat ya, di mana wilayah-wilayah utara memang justru jadi tempatnya orang-orang high class gitu, menengah atas gitu ya. Jadi kalau kita ke Florida, California dan kota-kota pantai di Amerika itu kalau kita syuting Monaco itu kan daerah wisata kelas menengah atas. Itu mereka akan melihatnya gitu. Jadi ketika mereka ke luar negeri melihat ini pinggir pantai nggak dimanfaatin gitu wilayah-wilayah pesisir ini, mendingan kami aja manfaatin gitu daripada ditinggalin itu. Makanya dibuat perumahan-perumahan mewah dengan fasilitas yang lebih memadai daripada wilayah di pusat maupun di selatan, seperti itu Mas. Jadi akhirnya diambil oleh pengembang swasta itu. Jadi dilupakan oleh pemerintah sendiri tapi diambil oleh swasta gitu ya. Karena mungkin bisa nyari duitnya ya, bisa tahu gimana nyari duitnya ya. Dan memang laku gitu ya. Akhirnya Ancol juga berkembang jadi Dufan dan Pluit sekarang bahkan dikembangkan menjadi wilayah pantai yang gratis gitu ya. Kalau kita ini pantai Nakapuk ya. Betul ya, pasir putih itu kita bisa sepeda persis di pantai Florida gitu. Kita lihat Instagram itu orang-orang kan di Florida ya, bukan nih Pluit itu. Itu memang dibuat sebagus mungkin gitu ya untuk masyarakat supaya bisa mengakses secara gas. Walaupun tujuan utamanya masyarakat menengah atas seperti itu Mas. Nah, ini Mas, harapannya nih Mas dengan kondisi tadi kan justru malah swasta gitu yang akhirnya
Tapi kan kondisinya kalau kita ngomongin swasta ya tadi pasti dia profit oriented gitu, bahwa kondisinya tidak ada pengembangan untuk masyarakatnya sendiri gitu. Maksudnya masyarakat dari yang kelas menengah ke bawah gitu kan. Nah, kira-kira harapannya Mas sendiri terkait kita ngomongin pesisir, pasti kan ya tadi nggak cuma ngomongin tadi yang sudah settle kayak Sunter, Pluit dan Kelapa Gading yang emang ada komplek dan perumahan dan sebagainya. Tapi kan kita ngomongin tadi kapan mungkin nggak sih kita tadi seperti yang saya bilang bisa main ke pantai di Cilincing gitu atau dan sebagainya gitu, atau kita ngomongin kehidupan yang lebih baik lah. Kita kalau ngomongin utara kita misalkan ke daerah mana ya, ke daerah Cilincing gitu, wah nih kumuh nih gitu, atau ke daerah mana nih, wah nih kumuh nih, malas gitu kan, atau ke Priok gitu, wah keras kumuh dan segala macam gitu. Nah dari Mas Hendro sendiri ngelihatnya kira-kira apa sih yang bisa diperbuat gitu ketika kita kayak ngomong mau revitalisasi atau mau memperbaiki, apa sih yang dengan karakteristiknya mereka? Sebenarnya satu aja ya, jangan memunggungi laut gitu. Jadi kita harus kembali ke laut itu, karena ya Jakarta ini berkembang dari perdagangan dari sarana laut itu gitu, dan laut itu tidak menjadi pemisah tapi menjadi penghubung dengan wilayah-wilayah lain seperti itu. Nah tadi ya stereotype gitu ya, ini juga aneh sekali ya, padahal di wilayah pesisir itu wilayah yang paling pertama kali itu berinteraksi dengan orang-orang luar. Jadi kalau mereka nggak ramah, nggak halus gitu, nggak lembut gitu, orang nggak mau berdagang dengan mereka seperti itu ya. Makanya saya bingung kok bisa muncul stereotip kasar, kumuh, keras dan sebagainya itu. Padahal dari awal mula itu gitu ya, orang-orang di pesisir itu cenderung lebih terbuka, lebih gaul gitu ya, karena mereka menghadapi berbagai macam suku bangsa, bahkan berbagai macam bangsa ya sejak lama gitu. Jadi sudah biasa bersikap toleran gitu ya terhadap keberagaman budaya itu ya. Makanya dulu kan lebih banyak orang-orang di pedalaman itu yang lebih kolot, konservatif seperti itu Mas itu. Nah, kemudian kok bisa berkembang jadi stereotip buruk, kasar, kumuh itu ya salah satu sebabnya mungkin karena kita lupa bahwa utara itu tidak semenakutkan itu gitu ya. Karena sejarahnya juga seperti itu. Kalau utara menakutkan masa ada orang berdagang itu ya. Karena mungkin selama ini kita terbawa mindset bahwa ini daerah pantai karena nggak dikembangin gitu ya, akhirnya terbengkalai wilayah-wilayah yang tidak dikembangin oleh swasta, yang tidak dikembangin oleh pemerintah, orang jadi merasa takut gitu. Padahal biasa aja tidak ada perbedaan gitu. Bahkan kan ada buku menarik dari Romet tadi ya, seorang peneliti Perancis, wilayah-wilayah kekerasan di Jakarta. Nah dia memotret wilayah-wilayah yang paling keras, paling kriminal, paling sadis gitu ya, paling menakutkan di Jakarta bukan di utara, tapi di pasar-pasar yang banyak di mana perputaran uang itu kuat gitu. Makanya wilayah-wilayah yang punya pasar itu pasti yang wilayah-wilayah kekerasan kriminalnya tinggi gitu. Nah di utara tidak seperti itu. Yang gitu. Pasar-pasar besar gitu ya kayak Tanah Abang, Tanah Abang, karena terjadi perebutan gula di situ ya, kelompok-kelompok mengerubung itu, makin banyak semutnya, gontok-gontokan seperti itu. Nah sekarang karena kita memunggungi laut, jadi kita seolah lupa dengan wilayah utara gitu. Kita termakan mindset itu, wilayah utara keras gitu, wilayah utara itu kumuh. Ya memang ada beberapa wilayah yang kumuh gitu ya, yang ditinggalkan. Tapi di wilayah lain juga ada juga yang kumuh gitu, di wilayah pusat, di wilayah selatan gitu ya. Karena kita selama ini tadi ya malas gitu mau ke utara gitu ya, panas gitu ya. Panas mataharinya beda katanya. Ya karena kita udah tersandra oleh mindset tadi Mas gitu. Nah kalau kita mulai membuka diri bahwa kita punya sejarah sebagai bangsa maritim gitu ya, sebagai bangsa yang karib dengan laut, dengan pantai gitu ya. Kemudian karena ada peristiwa bersejarah, kita menjadi berjarak dengan laut gitu ya. Kita menjadi takut dengan wilayah-wilayah pesisir gitu ya. Nah itu diubah mindset kita itu, jangan memunggungi laut, tapi kita menghadap ke laut, melihat secara lebih terbuka, secara lebih luas gitu tentang wilayah utara Jakarta seperti itu. Wah itu ini ya katanya kuat banget tuh, jangan memunggungi laut ya. Betul. Tapi memang nih jadi PR bersama ya, maksudnya akan berat juga itu, bahwa ya tadi yang diubah adalah kata Mas Hendro adalah mindset bahwa ya utara itu bisa kok diperbaiki dan bisa bagus gitu. Jadi jangan malah ya udah ditinggalin gitu seperti yang tadi
teman-teman mungkin dengar ya bahwa ya udah karena mungkin tantangannya besar dan segala macam akhirnya nggak pernah dimulai gitu untuk memperbaiki dan untuk ya tadi supaya lebih bisa apa ya bahasa Indonesianya apa ya saya bingung maksudnya bisa lebih nyaman dihuni oleh masyarakatnya semuanya. Oke. Nah, terima kasih banyak buat Mas Hendaru. Ini panjang banget dan tapi seru gitu kan teman-teman semuanya. Semoga ini awalan aja untuk episode-episode selanjutnya. Kita akan ngomongin pesisir Jakarta lagi bersama pembicara-pembicara yang lain. Akan lebih seru lagi. Dengerin terus cerita kita karena cerita kita adalah ceritanya orang dalam. Bye-bye.